Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memperbaharui daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang mulia ini kita masih bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita dalam rangka meningkatkan ubudiyah, begitu juga dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan ini senantiasa diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi buquriha wa yukarriru ala thalathati marrat. Ketika itu Nabi mengulang-ulang daripada doa ini 3 kali. Allahumma barik li ummati fi buquriha. Ya Allah, kata Rasulullah, turunkanlah dan nak mereka bisa memisahkan dirinya dari tempat tidurnya untuk menunaikan ibadah salat subuh. Dari hadis ini secara tidak langsung, orang yang menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keistimewaan yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'i jama'atan faka'annama shalla nisful lail. Barang siapa yang menunaikan ibadah salat isya secara berjamaah, maka mereka diberikan pahala, kata Rasulullah, taubahnya seperti hal orang yang menghidupkan ataupun setengah daripada malam harinya, separuh di dalam malam harinya, diberikan pahala ataupun ganjaran daripada pahala dikarenakan mereka salat isya secara berjamaah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan daripada hadisnya, wa man shallal subhi jama'atan, dan barang siapa yang menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah, maka mereka diberikan pahala taubahnya seperti orang yang menghidupkan satu malam ataupun malam penuh, diberikan ganjaran pahala kepada mereka. Setelah ditakhlid, kenapa mereka diberikan ganjaran pahala taubahnya seperti halnya orang yang beribadah satu malam penuh? Karena setiap hari 24 jam itu, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 2 malaikat. Malaikat yang pertama ditugaskan di malam hari, sedangkan malaikat yang kedua ditugaskan di siang hari. Pergantian 2 malaikat itu ketika terbitnya fajar, antara malaikat malam dengan malaikat siang. Maka malaikat malam ini sebelum ia tutup catatannya, ia lihat ternyata si fulan berangkat salat subuh, maka dikategorikan si fulan itu menghidupkan malam separuhnya. Ketika hendak memasuki waktu salat subuh ataupun terbitnya fajar, malaikat siang ini ganti sip ini antara malaikat malam dengan malaikat siang. Malaikat siang itu ia lihat ternyata si fulan itu masih
di dalam Masjid As-Sakinah menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Maka wajar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah diberikan ganjaran pahalanya seperti halnya orang yang menghidupkan satu malam penuh. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma fi salati subhi la'atauhum walau habwan." Seandainya kalian, wahai sahabatku, wahai umatku, kata Rasulullah, mengetahui apa keistimewaan yang terkandung di dalam salat subuh itu, maka kalian akan mendatanginya, kata Rasulullah, walaupun dalam kondisi merangkak. Habawan itu taubahnya dimisalkan seorang anak bayi yang baru berumur 5 bulan sampai 7 bulan, bisanya merangkak dia. Merangkak itu cara jalan yang paling lambat. Walaupun kalian tidak bisa berjalan sama sekali, kata Rasulullah, tapi seandainya kalian mengetahui keistimewaan yang ada di dalam salat subuh itu, maka kalian akan mendatanginya, kata Rasulullah, walaupun dalam kondisi merangkak. Ini keistimewaan luar biasa. Tapi di dalam salat subuh itu adalah waktu yang paling rawan. Salat subuh itu waktu paling rawan itu. Apalagi di dalam puasa. Terkadang kita terbangun jam 4 pagi hari, kemudian makan sahur, setelah itu menunggu masuknya waktu salat subuh, itu sudah 5 waktu itu. Sampai masuknya subuh itu. Terkadang ada di antara kita yang setelah selesai menikmati makan sahur, ia rebahkan dirinya, ternyata terbangun sudah jam 8 pagi. Ini adalah orang yang merugi dan tidak mendapatkan keberkahan seperti halnya yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapatkan keberkahan otomatis mereka mendapatkan perisai yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha jama'atan fa huwa fi zimmatillah, mendapatkan perisai ataupun tameng di dalam satu hari itu. Maka mustahil hukumnya, kata Rasulullah, orang yang menunaikan salat subuh secara berjamaah dalam satu hari itu mereka merugi. Tidak akan merugi itu. Apakah bentuk pekerjaannya berbentuk dagang ataupun mungkin pekerjaan yang lainnya. Berarti faktor yang menjadikan dagangan kita itu untung adalah salat subuhnya. Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan definisi daripada puasa itu sendiri itu. Yang kita ketahui definisi daripada puasa itu adalah al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajris shadiq ila ghurubis syamsi, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, yang membatalkan di sini muftirat. Maka dibagi oleh para ulama kita, ada yang membatalkan puasanya secara hakikat dan ada yang membatalkan puasanya secara maknawi. Terlepas kewajibannya, tapi hilang pahala daripada puasanya, tidak memperoleh sama sekali daripada pahala puasanya. Maka mereka inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak sekali di kalangan umatku, kata Rasulullah, mereka tidak mendapatkan imbalan ataupun ganjaran daripada pahala puasanya terkecuali hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Mereka lapar pada hari itu, iya, dikarenakan menahan makan. Mereka haus, iya, dikarenakan menahan minum. Mereka sudah bersusah payah berpuasa, menahan makan dan juga menahan minum sampai masuknya waktu maghrib, ternyata tidak ada imbalan pahala yang diberikan Allah kepada mereka. Hanya terlepas kewajibannya saja itu. Apa yang menyebabkan mereka hilangnya pahala daripada puasa itu? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khamsatun yuftiruna as-shaim. Ada 5 perbuatan yang dapat menghilangkan daripada pahala puasa yang ia lakukan. Mereka berpuasa tapi pahalanya hilang tuh.
Dikarenakan ada salah satu di antara yang 5 perbuatan itu seperti halnya yang diceritakan oleh Ibnu Majah di dalam hadisnya, mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja di antara perbuatan yang dapat menghapuskan daripada dosanya, menghapuskan daripada pahala puasanya, menghilangkan pahala puasanya? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang paling pertama itu adalah masalah ghibah. Ini sudah pernah kita jelaskan itu. Ghibah itu an yashkura ma fi akhahu bima yakrah. Menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang bersangkutan ketika ia mendengarkan daripada cerita itu. Ghibah itu kan tidak terdengar oleh orang yang bersangkutan, gaib dia, sesuatu yang gaib yang ada di dalam kepribadiannya dan diceritakan orang lain. Itu yang dinamakan dengan ghibah. Nah, ketika kita bercerita tentang si fulan dan si fulana, itu dapat menghapuskan dan mengurangi pahala puasa kita. Bukan berarti seluruh daripada ghibah itu dilarang di dalam agama Islam tuh. Ada pengecualian. Salah satu di antaranya mungkin ada di tengah-tengah masyarakat itu orang fasik. Orang fasik itu dalam artian meninggalkan kewajiban ataupun tidak menganggap itu adalah sebuah kewajiban. Salah satu contoh kecil, apalagi menjelang lebaran itu, untuk membeli daripada baju lebaran keluarganya nggak ada uang, akhirnya dia mendatangi tetangganya, berutang dia. Berutang kurang lebih 1 juta itu misal. Setelah berhutang 1 juta, sudah terjadi akad, insya Allah dalam 1 pekan ini hutang akan aku lunasi. Ternyata sudah berlalu 1 pekan, hutang itu belum ia lunasi. Itu ini kebiasaan sekarang ini Bapak Ibu. Orang yang meminjamkan itu yang sibuk untuk menagih tuh. Padahal harusnya orang yang berhutang, yang berkewajiban, tanpa harus didatangi oleh orang yang memberi pinjaman itu. Tapi pada saat ini luar biasa yang berkaitan dengan hutang piutang itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata si fulan ini menyalahi janjinya, sudah berlalu 1 pekan belum ia bayar. Si fulan ini mendatangi orang lain, orang yang berbeda, untuk meminjam uang yang sama 1 juta, tidak dibayar oleh dia, sudah berlalu 1 tahun gitu. Ini kan perbuatan fasik. Nah, hal yang seperti ini kita selaku orang yang meminjamkan uang pertama boleh kita ceritakan kepada orang lain biar tidak banyak korban gitu. Si fulan itu sukanya minjam tuh, tapi setelah minjam ia lupa untuk membayarnya. Saya saja sudah sampai 1 juta, sudah sampai 1 tahun belum ia ganti. Untuk menghindari daripada perbuatan yang sama, boleh kita ceritakan kepada kawan kita, sehingga tidak terjadi maksiat yang sama tuh. Ya, tapi kan jangan ditambah-tambahkan itu berkaitan dengan cerita yang berhubungan dengan kepribadian si fulan itu. Cukup masalah hutang saja, jangan kita bercerita masalah keluarganya. Ini hutang ataupun uang yang ia pinjam sampai anak-anaknya kena. Ini luar biasa. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ghibah ini dapat mengurangi daripada pahala puasanya. Nah, puasa itu bukan hanya menahan lambung saja, tapi menahan ucapan, menahan pendengaran, menahan penglihatan ataupun panca indera yang lainnya. Untuk yang mana perbuatan itu mengurangi daripada pahala puasanya. Yang pertama ghibah kata Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah al-kadzib, berdusta. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu finnar. Barang siapa yang berdusta dengan sengaja mengatasnamakanku kata Rasulullah, maka mereka sudah memboking tempat duduk di dalam api neraka. Ini yang dinamakan dengan qisbut, bercerita tidak seperti halnya realitanya di lapangan. Dan yang ketiga kata Rasulullah, an-nazratu bis-sahwat sawaun kana halalun am haramun. Ini bahaya. Ya, bahaya. Memandang sesuatu yang dapat memunculkan syahwatnya, sama ada yang dipandang itu sesuatu yang halal ataupun sesuatu yang haram. Itu tidak boleh itu. Maka dari sinilah orang tua kita dulu ketika ada anaknya minta nikah, apa kata orang tuanya? Jangan dululah nak menikah nih, besok sudah Ramadan.
khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Menikahnya setelah bulan Ramadan, nanti setelah Lebaran itu banyak pesta itu. Banyak pesta untuk pernikahan. Nah, kalau kita selaku seorang pemuda yang belum menikah menjelang puasa, kalau bisa jangan menikah dulu, tahan selama 1 bulan. Kenapa? Karena orang yang baru menikah ini, Bapak Ibu, tidak bisa membedakan mana siang mana malam tuh, karena berkurung terus itu. Bahaya itu, berhubungan dengan syahwat itu. Maka itu dapat membatalkan daripada pahala puasanya. Ketika terjadi itu, bukan hanya pahala puasanya saja yang batal, puasanya batal, terus diberikan hukuman berupa karamah. Ya, dikarenakan membatalkan puasanya sesuatu yang dilarang dilakukan di dalam bulan Ramadan ataupun di siang hari bulan Ramadan itu sendiri itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana halnya seorang ayah dikarenakan sayang betul dia dengan istrinya, ia cium istrinya, apakah membatalkan daripada puasanya? Kebiasaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ahadun min zaujatihi wa huwa sha'im. Ketika itu Nabi hendak bepergian, ia cium dulu istrinya. Terkadang ia cium Aisyah radhiyallahu anha dikarenakan jatah pada hari itu adalah dengan Aisyah ataupun dengan istri yang lainnya. Padahal kondisi daripada Rasulullah ketika itu dalam keadaan berpuasa. Berarti mencium istri itu tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak membatalkan puasa? Dikarenakan orang yang paling dasar untuk menahan daripada syahwatnya itu adalah Rasulullah. Rasulullah itu bisa menetralisir daripada syahwatnya. Berbeda halnya dengan kita, Pak. Kalau tidak bisa menahan syahwatnya, jangan lakukan perbuatan itu. Lakukan perbuatan yang lain itu. Ini kecenderungan terhadap istrinya luar biasa, Pak Ustaz. Ya sudah, jangan berdiam diri di rumah, cari kesibukan di luar daripada rumah. Karena ini sesuatu yang bahaya nantinya, yang dapat merusak daripada kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri. Maka kalau standaritas daripada Rasulullah ketika itu, beliau mencium daripada istrinya, jangan dijadikan sebagai landasan, Pak. Dalam artian landasan di dalam kehidupan. Pernah saya dengar hadis bahwasanya suami itu boleh mencium istrinya. Ini baru menikah, ini 1 pekan itu. Akhirnya ia cium istrinya. Bukan hanya itu, ternyata terjadi sesuatu yang lebih dahsyat daripada itu. Ya, untuk menghindari sesuatu yang dilarang, dalam artian dapat mengurangi daripada pahala puasanya, jangan lakukan perbuatan itu. Ya, tapi kalau memang kita percaya diri bisa menahan daripada syahwat kita, tidak membatalkan daripada puasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pernah dialami oleh Umar bin Khattab, diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini seorang anak yatim. Dulunya dia ingin berjihad padahal ayahnya masih ada. Apa kata Rasulullah? Wahai Jabir, kamu belum dewasa, kamu jangan ikut dulu berjihad, tidak boleh ikut berperang karena ayahmu ikut. Ayahnya ikut yang mewakili untuk berperang, berangkat di perang Khandaq. Ketika itu ternyata orang tua daripada anak-anak yang lain masih balik. Ia perhatikan dan ia tunggu, kok ayah saya belum balik itu, kok ayah saya belum pulang. Ternyata dikhabarkan oleh Rasulullah, inna abaka qad matat, wahai Jabir, sesungguhnya ayahmu telah gugur di jalan Allah, sudah mati syahid, dia sudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika Jabir bin Abdullah belum dewasa dan adik-adiknya banyak. Setelah Jabir bin Abdullah ini dewasa, maka beliau dianjurkan oleh Rasulullah untuk menikahi seorang janda. Kenapa Jabir bin Abdullah dianjurkan oleh Nabi untuk menikahi seorang janda? Karena adik-adiknya masih banyak. Bagaimana caranya biar anak-anak adik-adiknya ini bisa ya dipelihara ataupun masuk ke dalam istri yang baru ia nikahi itu. Kalau seandainya mungkin gadis, bisa jadi ada berantem antara adiknya dengan istrinya. Ini salah satu hal yang dipertimbangkan oleh Jabir bin Abdullah. Nah, ketika ada di antara kita yang hendak menikah, itu banyak yang harus dipertimbangkan. Ya, mata-mata seperti halnya yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah. Apa kata Jabir bin Abdullah? Aku pernah mendengar daripada pengakuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar bin Khattab ketika itu? Qala hasastu yauman. Hasastu itu kan sesuatu
yang mengalami daripada hatinya, rindunya luar biasa. Ya, itu sudah dari ubun-ubun sampai ujung kaki, rindu terhadap istrinya. Kebetulan ketika itu Umar bin Khattab keluar kota, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Beberapa hari kemudian ia kembali ke rumahnya, tapi mengalami rindunya luar biasa terhadap istrinya. Hasastu yauman, kata Umar bin Khattab, faqabiltu zawjati. Ketika itu dikarenakan kerinduan ini luar biasa yang sangat bersangatan rindunya, ketika sampai ke rumahnya aku peluk istriku, kata Umar, kemudian aku cium dia. Waqabiltu, dan aku mencium daripada istriku, kata Umar bin Khattab. Setelah itu fa'ataitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Umar bin Khattab itu ragu apakah puasanya batal atau berkurang daripada pahala puasanya. Otomatis Umar bin Khattab ini langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, sesungguhnya terjadi amrun aziman, sesuatu perkara yang sangat besar di dalam rumah tanggaku, kata Rasulullah. Ketika itu Rasulullah heran dan juga sudah tahu apa yang hendak diadukan oleh Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku telah mendatangi daripada istriku dikarenakan kerinduanku yang bersangatan, kemudian aku peluk dia dan aku cium. Apakah membatalkan? Wa ana shaim, dan ketika itu aku berpuasa, kata Umar bin Khattab. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak menjawab antara batal dengan tidak, tapi Nabi memisalkan dengan perkara yang lain. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, lau madotta, seandainya ataupun semisal engkau berkumur-kumur, ya berkumur-kumur di hari bulan Ramadan, kemudian engkau keluarkan daripada kumur-kumur itu, apakah membatalkan daripada puasamu, kata Rasulullah. Maka apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, itu tidak membatalkan puasanya. Nah, kalau seperti itu sama halnya dengan mencium istrimu, dan aku tahu engkau mencium istrimu tidak ada syahwat, tidak didasari dengan syahwat, karena standaritas daripada para sahabat ketika itu. Sekali lagi, jangan kita jadikan sebagai dasar untuk memperbolehkan mencium daripada istri kita. Bukan berarti batal ya, tapi khawatir ya ada sesuatu yang tidak terjaga, muncul syahwat itu ketika mencium daripada istri itu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak membatalkan daripada puasamu dan juga pahala puasamu. Tapi kan ternyata kejadian itu qabla zawal, sebelum matahari tergelincir. Maka disimpulkan oleh Imam As-Syafi'i, berkumur-kumur itu diperbolehkan, siwak itu diperbolehkan, sikat gigi di bulan Ramadan itu diperbolehkan di siang hari, dengan batas qabla zawal, sebelum matahari tergelincir. Zawal itu kan ketika matahari tergelincir, masuklah waktu salat zuhur. Nah, ketika kita hendak bersiwak, hendak bersikat gigi, kalau bisa pagi hari gitu. Di pagi hari. Seandainya sudah melewati batasnya, apa kata Imam As-Syafi'i, dimakruhkan lagi itu. Walaupun awalnya sunnah, hukumnya berubah menjadi makruh. Nah, kebiasaan kita Pak, yang terbiasa membawa siwak ke mana-mana, ketika mau sholat bersiwak, itu kan sunnah tuh. Ya sunnah, tapi ketika di bulan puasa itu di stop itu. Cukup ketika hendak sholat subuh saja. Nah, kalau sholat zuhur itu hukumnya sudah berbeda. Salah satu pendapatnya Imam As-Syafi'i, dimakruhkan berkumur-kumur ataupun bersiwak ketika waktu zuhur sudah masuk. Berarti batasannya adalah ketika masuk subuh sampai sebelum masuknya waktu sholat zuhur. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua, an-nazratu bis-syahwat, melihat sesuatu dengan diiringi syahwat. Nah, terkadang kita juga ya menggunakan handphone itu, pengen mendengar cerita guru kita Ustaz Abdul Somad, kita buka itu, kemudian ustaz-ustaz yang lainnya. Ternyata di dalam YouTube itu kan diawali dengan iklan dulu, dikarenakan subscribe-nya sudah banyak. Iklannya ada TikTok lah, kemudian iklan-iklan yang lainnya, yang dapat membuat hati kita pengen lebih dalam mengetahui hal yang itu. Itu kan bisa mengurangi daripada pahala puasa kita Pak.
Sesuatu yang bermanfaatlah kita manfaatkan ataupun kita tonton di dalam YouTube itu. Nah, ketika hal yang seperti itu bisa di-skip, ya sudah, cancel saja. Dalam artian iklannya, sehingga tidak mengurangi daripada pahala puasa kita. Kita kan tidak tahu ketika melihat itu ternyata syahwatnya muncul. Itu mengurangi daripada pahala puasanya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat kata Rasulullah, an-namimah. Apa itu an-namimah? Mengadu domba ketika ada dua paham yang berbeda. Paham sepulan seperti ini, paham sepulan seperti ini. Ternyata kita masuk di antara mereka berdua untuk menambah permasalahan itu. Si A kita datangi, kita mendukung dia. Si B kita datangi, kita mendukung dia. Seolah-olah kita menambah jurang di antara mereka berdua. Itu namanya an-namimah, adu domba antara si A dengan si B yang berbeda pemahaman. Baik ia dari segi qabilah ataupun dari segi orang. Qabilah itu kan organisasi, kumpulan. Permasalahan sekarang luar biasa ini Bapak Ibu. Ini tahun di mana umat Islam itu diadu domba antara ormas yang satu dengan ormas yang dua. Setelah selesai kapok ini sudah ormas yang pertama ini, otomatis target mereka itu ormas yang kedua tuh. Ini perbuatan ataupun ya yang sudah direncanakan oleh orang-orang Yahudi membontrokkan umat Islam di Indonesia. Coba kita lihat berita-berita luar biasa. Ketika mereka serang secara fisik nggak mampu tuh. Amerika Serikat sendiri itu tidak mampu untuk menyerang Indonesia. Karena di Indonesia itu luar biasa, pulaunya banyak. Ini dari segi penelitian itu. Ketika hendak dikuasai itu Jakarta, ibu kota, dipindahkan. Tapi dipindahkannya bukan ke Kalimantan itu. Dipindahkannya ke Bukit Tinggi. Ketika hendak dikuasai Bukit Tinggi, dipindahkan lagi ke Irian Jaya. Otomatis kan mereka kewalahan itu untuk menguasai sebuah negara. Bagaimana caranya? Caranya adalah membontrokkan satu dengan yang kedua. Itu yang dinamakan dengan an-namimah. Nah, ketika kita Bapak Ibu melihat informasi seperti itu, jangan pro kepada salah satu daripada pemahaman itu. Bagaimana caranya ini yang kedua belah pihak yang bentrok ini kita damaikan mereka? Ini pahalanya luar biasa. Ya, pahalanya luar biasa. Maka tidak boleh terlalu egois di dalam berpaham ataupun di dalam berorganisasi. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang keempat dan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iftaru bil haram. Ya, berbuka puasa dengan sesuatu yang haram. Ya, berbuka puasa dengan sesuatu yang haram. Sudah berbuka ternyata minumannya itu tuak, minumannya whisky, itu ya buka puasa, berarti pahalanya hilang. Ya, ketika kita berbuka dengan sesuatu, ini perlu digarisbawahi, ketika kita berbuka dengan sesuatu yang haram, pahalanya hilang. Ketika kita berbuka dengan sesuatu yang makruh, pahalanya berkurang. Ya, kalau haram makanan itu kita konsumsi ketika hendak berbuka, pahala puasanya hilang semuanya. Tapi kalau kita berbuka dengan sesuatu yang makruh, maka pahala puasanya berkurang. Ya, apa salah satu contoh yang makruh itu? Ini terkadang ada orang tua menjelang berbuka itu sudah siap ini satu batang sama koreknya. Ini sesuatu yang makruh walaupun masih diperdebatkan di kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ya, kalau seandainya kita lebih cenderung kepada yang makruh, mungkin mereka itu adalah ahli hisab. Ya, ahli hisab. Ada guru-guru kita yang mengatakan bahwasanya dukhan ataupun syajair itu hukumnya makruh, sudah barang tentu orang yang bersangkutan juga menikmati hal yang seperti itu. Ya, oke lah kita kategorikan itu adalah masalah hukumnya makruh. Tapi ketika hendak berbuka, jangan langsung ke situ. Ini sesuatu pahala puasanya. Nah, berbukalah dengan sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah terlebih dahulu. Apa itu? Berbuka dengan mengkonsumsi kurma, kemudian air putih, kemudian setelah itu barulah makanan-makanan yang lain. Nah, ketika sudah berlalu 1 jam 2 jam, mungkin bapak ini lebih cenderung kepada itu rokok, berarti tidak dinamakan dengan berbuka dengan rokok lagi, karena sudah diselang-selingi dengan perbuatan yang lain. Tapi kalau bisa lah, ini kan bulan puasa ini, di siang harinya kita tidak makan dan tidak minum, dan juga ya sekeras apapun bapak itu merokok, terkadang satu hari itu kan habis 3 bungkus itu. Ketika bulan puasa hilang itu, tidak ada selera ke situ. Tapi kah malamnya itu dibantai balik.
Ya, ini adalah sebuah dinamakan dengan syahrut tarbiyah, latihan untuk kita. Nah, kalau siangnya kita mampu, malamnya dikurangi lah Pak. Ya, malamnya dikurangi. Terkadang kita habisnya 2 bungkus satu malam, dikurangi menjadi 1 bungkus. Kedepannya lagi dikurangi, ternyata kita sudah berhenti untuk merokok itu sendiri. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih ada waktu kita kurang lebih 8 menit lagi. Mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Silakan Syekh. Jadi Syekh Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait masalah kifarat, ini mungkin sebagai lebih membahayakan. Apakah kifarat untuk sebagai denda bagi yang berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan? Coba ada tahap mereka berpuasa 2 bulan berturut-turut, memperingatkan orang miskin atau orang jika seseorang itu orang berkemampuan materi, jadi dia berpikir aku kan bisa memberi makan 60 orang miskin, dengan sengaja dia berhubungan suami istri di siang hari, apakah itu mudarat atau bagaimana menurut Islam atau tidak dibolehkan? Kemudian mohon maaf, misal pengantin baru atau mohon maaf sekali seorang pelaut baru pulang, tentu kan ada salah satu dengan sendiri. Akan dia punya uang tadi, bilangkan dia tak apalah, kebayar ini misalnya berarti kita merasa mohon jalan. Taib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam puasa itu ada yang dinamakan dengan qada, ada yang dinamakan dengan fidyah, dan ada yang dinamakan dengan kafarah. Qada itu bagi orang yang tidak sanggup untuk berpuasa pada hari itu dikarenakan sakit ataupun dalam perjalanan, itu wajib qada. Sedangkan fidyah sebagai dibebankan kepada orang tua yang sudah lansia, tidak sanggup untuk berpuasa, maka mereka jangan dipaksa untuk berpuasa, cukup dibayar fidyah. Dan yang ketiga ini lebih parah, yaitu kafarah. Kafarah itu adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan di siang harinya, maka mereka dibebankan untuk kafarah. Siapa mereka? Jima, ya, jima, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Dari mana dasarnya? Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika itu bainama nahnu julusu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kata Abu Hurairah, kami sedang duduk-duduk dengan Rasulullah, sedang duduk, sedang ngobrol, sedang bercerita. Ini di bulan puasa ini. Ada sahabat-sahabat yang lainnya. Tak lama kemudian ja'a rajulun, datang seseorang mengadu kepada Rasulullah. Apa kata laki-laki ini? Ya Rasulullah, halaktu, sesungguhnya aku celaka. Maka ketika itu Nabi heran, ini orang siapa? Datang-datang langsung menyampaikan kepada Nabi, halaktu, aku celaka ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Kenapa engkau mengatakan seperti itu? Apa yang engkau lakukan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata laki-laki? Inni ataitu imraati, sesungguhnya aku telah mendatangi istriku di siang hari bulan Ramadan, wa ana shaim, dan ketika itu saya dalam kondisi berpuasa. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau memiliki hamba sahaya, rukuban? Apakah engkau memiliki hamba sahaya? Kalau engkau memiliki hamba sahaya, merdekakan dia. Ini adalah dinamakan dengan kafarah. Hukuman yang pertama, kamu harus memerdekakan budak, kata Rasulullah. Maka apa kata laki-laki itu? Ya Rasulullah, aku tidak memiliki budak. Tidak memiliki budak. Kalau engkau tidak memiliki budak, kata Rasulullah, maka masuk hukuman yang kedua. Engkau harus mengganti daripada 1 hari itu dikarenakan batal, ya, batal dikarenakan jima. Apa hukumannya? Syahraini mutatabi'ain, engkau harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan jumlahnya 60 hari.
58 hari dia berpuasa, keesokan harinya batal kata Rasulullah, ulang balik dari awal. Ulang balik. Itu 2 bulan berturut-turut. Maka apa kata laki-laki itu, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku sanggup untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, sedangkan 1 bulan saja sudah terjadi seperti ini, kata dia, apalagi 2 bulan, apalagi 2 bulan, aku tidak sanggup ya Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah SAW berpikir, ini orang disuruh untuk memerdekakan budak tidak sanggup, disuruh untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak sanggup. Maka hukuman yang terakhir kata Rasulullah SAW, beri makan 60 fakir miskin. Beli mereka makan 60 fakir miskin. Maka apa kata laki-laki itu, ya Rasulullah, kami adalah orang miskin itu, tidak sanggup untuk memberi makan 60 orang. Kami orang miskin, bagaimana mungkin kami bisa untuk memberi makan mereka? Maka ketika itu Rasulullah SAW meninggalkan daripada laki-laki ini dan juga para sahabat, kembali ke rumahnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ia ambil salah keranjang yang berisi kurma. Kebetulan kurma ini diberikan oleh orang lain berupa hadiah. Di hari yang berbeda, ya Rasulullah, ini hadiah aku berikan kepada engkau. Karena Nabi tidak menerima sedekah. Rasulullah itu hanya menerima hadiah. Dihadiahkan oleh orang lain itu kurma, ia simpan di rumahnya. Ternyata datang orang ini, laki-laki ini yang sudah berjima di siang hari bulan Ramadan. Maka Nabi ambillah itu kurma yang dikeranjang, diberikan kepada laki-laki tadi. Ya fulan, kalau memang seperti itu engkau tidak mampu, engkau fakir miskin tapi melanggar juga. Nah, luar biasa. Maka ambil ini kurma, kemudian kembali ke rumahmu, bagikan ke masyarakat sekitarmu. Ya, cari fakir miskin, bagikan ke mereka ini kurma. Sudah dikasih oleh Rasulullah. Maka apa kata laki-laki, ya Rasulullah, di kompleks saya itu enggak ada orang miskin tuh. Yang orang miskin cuma kami. Maka ketika itu Rasulullah SAW menahan daripada senyumannya, tapi terbuka juga mulutnya sampai terlihat gigi serinya karena ketawa. Ini orang ya sudah tak mampu untuk mengganti tapi melanggar juga, ini kurang ajar ini orang, kata Rasulullah. Sudah diberikan hukuman untuk memerdekakan budak tidak sanggup, berpuasa 2 bulan tidak sanggup, kemudian memberi makan 60 fakir miskin juga tidak sanggup. Sudah aku bantu ini diberikan kurma, ternyata dia juga yang paling miskin di komplek itu. Maka apa kata Rasulullah, ya sudah, balik ke rumahmu, bagikan kurma itu kepada keluargamu, kata Rasulullah SAW. Nah, dari hadis ini ada 3 ya urutan hukuman bagi orang yang melanggar di siang hari bulan Ramadan berupa jima. Nah, bagaimana halnya ketika ada seseorang dia beranggapan sanggup untuk membayar itu, kemudian ia lakukan, itu adalah orang yang mencederai daripada kemuliaan hari bulan Ramadan. Itu dosa besar itu bagi mereka. Walaupun sanggup itu, walaupun sanggup, tetap diberikan ganjaran dosa besar kepada mereka karena ada unsur kesengajaan untuk melakukan hal yang seperti itu. Tapi kan ada nggak orang yang tidak ada unsur kesengajaan melakukan hubungan suami istri? Agak sulit itu, dikarenakan mohon maaf, ini perlakuan ataupun pekerjaannya kan akan agak sedikit lama, membutuhkan waktu. Maka tidak ada istilah khilaf di situ. Tidak ada istilah khilaf itu. Seandainya ada 2 orang suami istri, ya mereka sepakat, bang, ini anak baru-baru ini, baru menikah, bang, itu kan hukumannya bagi orang yang melanggar, yaitu berhubungan suami istri di siang hari, hukumannya berat itu. Kalau seperti itu kita batalkan saja dulu puasa kita, dibatalkan puasanya, otomatis kan diganti di hari yang lain. Setelah batal baru mereka berhubungan. Ya, apakah mereka diwajibkan seperti halnya hukuman tadi? Tidak. Tidak diwajibkan bagi mereka, tapi mendapatkan dosa besar karena sudah mencari helah untuk menciderai daripada kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri. Mereka wajib qadha, tidak wajib kafarah, wajib qadha saja, tapi mendapatkan dosa besar itu, karena sudah mencari celah di situ. Kemudian ada orang yang diperbolehkan, kata ulama kita. Siapa mereka yang diperbolehkan? Ini misal suami istri hendak berangkat ke daratan ataupun ke Jambi, itu kan perjalanan yang cukup jauh, sangat melelahkan. Maka mereka musafir ini boleh tidak berpuasa karena naik kapal, boleh tidak berpuasa. Ya, fa'iddatum min ayyamin ukhar, mereka harus ganti di hari yang lain. Ternyata sudah
niat tidak berpuasa hari itu, mereka sudah sarapan karena perjalanannya cukup melelahkan. Tapi tiba di kapal, kebetulan hujan deras. Ya, ini masih di dalam perjalanan, hujan deras itu. Dinginnya luar biasa, menggigil sudah. Maka mereka istirahat ya di dalam kapal itu. Kebetulan ada kamar-kamarnya, mereka istirahat di situ. Ternyata terjadi sesuatu. Ya, hubungan suami istri itu kan awalnya mereka tidak mencari helah itu. Orang yang seperti ini dalam artian tidak direncanakan dari awal ya. Jangan direncanakan dari awal, nanti sudah kita batalkan saja kemudian berhubungan suami istri. Ini masalah. Tapi yang suami istri ini kata ulama kita tidak ada perencanaan di situ. Tidak ada perencanaan, ternyata terjadi sesuatu. Maka tidak diwajibkan mereka kafarah, hanya wajib qada dan tidak memperoleh dosa. Ya, karena tidak ada rencana awal seperti itu. Ya, tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi kan perkara hal yang seperti itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena khawatir ada niat itu. Dalam artian kecenderungan untuk melakukan sesuatu. Ini yang kita khawatirkan. Kalau bisa jangan dilakukan walaupun dalam kondisi yang ketiga tadi. Ya, seperti itu. Berarti seandainya sebulan ini mampu pun untuk membayar kafarahnya, tetap memperoleh dosa besar itu. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masuk ke dalam kategori helah, mencari celah untuk menghalalkan apa yang ia lakukan. Itu namanya helah. Seperti itu. Tayyib, wallahu a'lam bissawab. Bertutup sudah kemungkinan Syekh Ali atau orang lain. Mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan tidak ya? Karena waktu syuruk sudah masuk. Ya, kita ya silakan. Sedikit aja seperti tegas begitu banyak puasa yang tidak dilakukan oleh kita terkait dengan melahirkan, menyusui dan lain sebagainya, sehingga berhukum puasa itu tidak terbayarkan. Apakah itu wajib follow atau bagaimana lunasinya? Baik. Ini berkaitan dengan qada dengan fidyah. Fidyah ini Bapak Ibu lebih baik langsung kita tunaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, kenapa tidak dianjurkan ada amil fidyah? Yang ada itu adalah amil zakat itu. Kita selaku amil zakat dipajang di situ. Pembayaran fidyah, pembayaran zakat fitrah, pembayaran zakat mal. Sehingga tergabung oleh kita. Ini bahaya itu. Tanggung jawab itu. Siapa yang tanggung jawab? Amil zakatnya. Ya, seharusnya fidyah itu langsung ditunaikan oleh orang yang bersangkutan. Mustahiknya hanya satu, fakir miskin itu. Ya, karena fidyah itu tidak boleh diambil bagian oleh amil. Nah, kalau digabungkan Bapak, ini bahaya ini, sering kita sampaikan. Kalau digabungkan zakat fitrah dengan fidyah, tergabung dia, otomatis kan ada hak amil di situ. Ternyata bercampur dengan fidyah itu yang bukan haknya, berarti haram ia konsumsi. Ya, haram ia konsumsi. Nah, sebaiknya fidyah itu jelas di dalam Al-Quran juga seperti itu. Begitu juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Fidyah itu memberi makan fakir miskin. Berapa dia? Satu porsi dalam satu hari. Nah, porsinya orang Arab dulu tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia pagi makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi. Berarti 3 kali makan dia. Nah, orang Arab itu makannya 1 kali. Ya, makan beratnya 1 kali. Paginya makan roti, siangnya makan berat, malamnya makan roti. Maka dimisalkanlah 1 kali makan. Nah, kalau di Indonesia porsinya adalah 3 kali makan, karena kebiasaan kita adalah 3 kali makan. Makan pertama 15.000, makan kedua 15.000, makan ketiga 15.000, berarti 45.000. Standarnya ya kita ambillah yang 15.000. Jangan terlalu miring. Kita ambil standarnya rumah makan Ampera serba 8.000. Nah, ini masalah. Ya, kita ambil saja yang standarnya 15.000, maka totalnya adalah 45.000. Nah, baiknya fidyah itu langsung diberikan berupa makanan.
ya, berupa makanan. Ternyata makanannya sudah menumpuk, sudah banyak orang yang membayarkan fidyah kepada fakir miskin ini ataupun ke panti asuhan ini, bolehlah kita ganti dengan materi. Nah, kalau sudah menumpuk takutnya basi dia. Ya, kalau di satu orang dapat 5 bungkus ataupun 5 kotak kan nggak habis satu hari itu. Besoklah kata dia ternyata basi. Otomatis itu nasi harus dibuang, sayang dia. Maka kalau modelnya seperti itu boleh diganti dengan materi. Itu namanya fidyah. Nah, qada itu ganti puasa di hari yang lain. Siapa yang diwajibkan fidyah, siapa yang diwajibkan qada? Seorang ibu yang hamil, wa in khafat ala nafsiha, apabila ia khawatir terhadap dirinya, maka mereka diwajibkan untuk qada. Boleh tidak berpuasa seorang ibu hamil yang tidak sanggup, khawatir terhadap kesehatannya, maka wajib untuk qada. Wa in khafat ala janiha, apabila dia khawatir terhadap janinnya, sebenarnya saya sanggup berpuasa ini, tapi aku takut ini janinku ini takutnya nggak kuat, keguguran nantinya, maka dibatalkan puasanya dikarenakan janinnya. Maka diberikan 2, qada iya, membayar fidyah iya. Ini ijma ulama. Tapi seandainya ibu ini terus menerus itu nggak ada celah dia untuk mengganti daripada puasanya, menjelang puasa ia hamil, dan hamilnya ibu ini luar biasa, nggak mau makan, nggak mau minum, berbaring saja. Ada ibu yang seperti itu, tidak sanggup berpuasa 1 bulan. Sudah berlalu, sudah bulan Ramadan, maka hamilnya sudah makin tua. Ya, habis sudah bulan Syawal, belum ia ganti 30 hari tadi, belum ia ganti puasa 30 hari, habis bulan Syawal melahirkan. Setelah melahirkan nifas dia. Nifasnya berapa? 2 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah. Tadi Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sudah 4 bulan dia. Sudah nifas, selesai nifas, otomatis ia susuin ini bayi. Ya, seorang bayi ketika ibunya berpuasa, itu bayi itu meriang dia, tidak sehat, dalam artian apa namanya, kualitas daripada ASI itu berkurang. Maka ibu ini ditangguhkanlah untuk mengqadha puasanya sampai masuk bulan Sa'ban. Sudah sampai bulan Sa'ban, sudah disapi ini bayi, sudah disapi, sudah bisa dipisahkan. Ternyata setelah disapi, dicek lagi di USG perutnya sudah ada anak kedua. Anak yang kedua ini kembali lagi seperti halnya yang sama itu, tidak sanggup lagi berpuasa. Berlalu sudah 1 tahun, 2 tahun, 60 hari tidak sanggup untuk mengqadha puasa. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, kata ijma ulama kita, mereka berijtihad, tidak sanggup lagi dikarenakan jumlahnya terlalu banyak, maka diberikan mereka rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan untuk mengganti fidyah itu, untuk mengganti qadha itu menjadi fidyah. Nah, kalau sudah terlalu banyak dia menumpuk, ya, dikarenakan ketidakmampuan dia untuk mengqadha, dialihkan menjadi pembayaran fidyah. Itu adalah rukhsah, keringanan yang diberikan kepada seorang ibu yang setiap tahun melahirkan itu. Bukan dikarenakan malas dia. Kalau dikarenakan malas tetap wajib qadha, ya, tetap wajib qadha. Seperti itu. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.